YouTube Shorts bisa jadi solusi buat YouTuber pemula yang mungkin masih kesulitan dalam bikin video panjang, apalagi dalam editingnya ya. Udah capek-capek ngedit videonya dan makan waktu cukup lama, ternyata yang nonton nggak banyak. Salah satu faktornya itu biasanya mungkin karena retensinya kurang tinggi ya. Apalagi kalau bikin video durasi panjang, mempertahankan retensi itu cukup sulit. Nah, kalau teman-teman ngalamin hal yang seperti itu, saran saya, coba bikin YouTube Shorts. Apalagi di bulan Februari tahun 2023, YouTube Short akan bisa dimonetisasi iklan. Nah, dan dari yang saya baca, ini langsung dari artikel YouTube-nya, nantinya di YouTube Short pun akan bisa dimonetisasi oleh Super Thanks. Nah, jadi untuk masuk ke YPP itu nantinya ada dua alternatif. Jadi selain 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, teman-teman bisa coba memenuhi syarat yang kedua, yaitu 1000 subscriber plus 10 juta view video shorts dalam 90 hari terakhir. Kayaknya tambah susah ya. Nah, jadi 10 juta view itu adalah akumulasi dari view video shorts yang didapat oleh channel kita selama 90 hari terakhir. Nah, dapat 10 juta view itu kayaknya 1 juta view aja udah sesek banget ya. Kecuali kalau video kita ada yang viral. Tapi kalau dari pengalaman saya, dapat video-video short itu nggak sesulit video durasi panjang. Nah, dan strateginya, karena 10 juta view itu adalah akumulasi, kita bisa upload video short sebanyak mungkin. Karena durasi video short itu maksimal 1 menit, jadi kita bikin yang sekitar 20-30 detik aja, tapi kuantitasnya itu diperbanyak. Terus teman-teman upload 3-5 video short sehari. Dan uploadnya juga harus tiap hari, kecuali mungkin tanggal merah atau lagi weekend bisa libur ya. Nah, tapi walaupun kita main quantity, kualitasnya tetap harus diperhatiin. Karena kalau bikin videonya asal-asalan dan videonya jelek banget, tetap nggak akan dapat view. Nah, tapi jangan khawatir karena di video ini saya akan share 3 jenis video shorts yang gampang dibikin. Jadi nantinya kalian bisa melakukan konten batching. Jadi konten batching itu sekali bikin konten jangan cuma satu terus upload. Jadi bikin konten dulu yang banyak, nantinya tinggal upload. Nah, setelah konten-kontennya beres, sambil konten-konten tersebut di-upload, kita bisa bikin konten-konten baru lagi. Ya, kalau mau libur dulu sehari nggak apa-apa, silahkan ya. Salah satu jenis konten shorts yang mudah dibuat, tapi bisa banyak view adalah konten highlights. Dan ini bukan highlight main bola ya, tapi lebih kepada momen. Jadi momen-momen dari video-video panjang. Nah, kalau video tersebut ada momen-momen yang terbaik, kita bisa ambil momen tersebut saja. Dan formatnya rubah jadi video vertikal, dan pastiin durasinya kurang dari 60 detik. Saran saya sih 15 detik atau 20 detik juga udah cukup, supaya nggak terlalu panjang juga. Tapi kalau memang harus panjang ya silahkan dicoba dulu. Nah, untuk highlight ini juga topiknya bisa apa aja ya. Kalau misalkan untuk video edukasi, bisa ambil bagian yang ada tips pentingnya. Ya, misalkan kalau dalam video durasi panjang ada beberapa tips yang cukup penting, kita bisa bikin beberapa video shorts hanya dari satu video durasi panjang. Nah, kalau untuk hiburan bisa momen yang lucu, momen epic fail, atau momen memalukan juga bisa ya. Nah, jadi bisa momen apa aja, tapi kuncinya adalah emosi. Jadi yang diambil itu adalah momen yang bisa men-trigger emosi audiens. Ya, emosinya tentunya bisa apa aja, bisa horor, bisa seneng, atau juga bisa kelucuan, atau bisa jenis emosi lainnya. Nah, cuma saya menyarankan untuk jenis konten highlights ini akan lebih baik kalau kalian ambil dari video kalian sendiri. Jadi misalkan di channel kalian udah ada video-video durasi panjang, nah kalian bisa ambil momen-momen dari video-video tersebut. Saya sebenarnya agak kurang nyaranin kalau ambil dari video orang lain ya, karena di AdSense itu ada aturan yang namanya konten digunakan ulang. Artinya kita ngambil konten orang lain. Nah, kalau kita kena kebijakan tersebut, maka pengajuan monetisasinya akan ditolak. Nah, tapi kalau kalian mau ngambil momen dari video-video orang lain, kalian harus akalin dengan editing. Jadi jangan cuma motong videonya aja, tapi tambahin kreativitas kalian sendiri. Nah, ini supaya nantinya nggak kena konten yang digunakan ulang. Nah, jadi si konten itu harus mengalami transformasi. Nah, kalian bisa gunakan jump cut ya, jadi potong pendek-pendek aja, tapi loncat-loncat. Atau bisa juga ditambahin efek-efek. Contohnya seperti graphic overlay, atau colornya di grading lagi, atau ditambahin efek-efek apapun ya yang bikin konten tersebut jadi nggak terlalu sama dengan aslinya. Nah, dan kalian juga bisa selipin memes misalnya, atau footage-footage lain yang bebas hak cipta. Jadi perubahan yang terjadi itu cukup besar ya. Misalnya kalau dalam momen yang diambil itu ada hal yang lucu, terus kalian munculin dulu memes orang lagi ketawa misalnya. Ya, atau bisa juga munculin gambar-gambar lainnya yang memang berhubungan dengan konten tersebut. Terus teman-teman bisa juga tambahin teks atau caption. Dan kalau memang perlu, teman-teman juga bisa tambahin voice over kalian sendiri. Misalnya kata pengantar, di bagian awalnya aja misalnya cukup. Ya terserah kalau misalkan mau dari awal sampai akhir juga silahkan. Nah, konten-konten highlight seperti ini kalau ngambil dari channel gede atau ngambil topik-topik yang cukup lebar, bisa dapat view-nya itu cepat ya.
Cuma kekurangannya, karena bikinnya gampang, kompetisinya akan tinggi banget. Nah, saya sendiri juga sering lihat banyak channel-channel shorts yang bikin highlight dari acara Lapor Pak. Karena momen lucu di acara Lapor Pak itu banyak banget ya. Tapi problemnya adalah persaingannya akan semakin tinggi, lama-lama akan semakin sulit untuk dapat view. Nah, jadi jangan cuma ngikutin orang lain. Karena topik-topik lain yang bisa kita cover juga cukup banyak ya. Nah, itu tinggal pinter-pinternya kalian aja, milih topik yang audiensnya cukup lebar, tapi persaingannya itu nggak terlalu sesak. Ya kalau persaingan pasti ada lah, tapi jangan sampai ambil yang terlalu tinggi banget. Kecuali kalau subscriber kita udah cukup banyak dan cukup loyal, ya nggak masalah. Nah, jenis konten short selanjutnya yang mudah dibuat adalah konten fakta. Nah, jadi teman-teman bisa bikin konten yang isinya fakta-fakta menarik, dan topiknya bisa apa aja ya, bisa dari sejarah, bisa dari kejadian aneh yang memang pernah terjadi, dari kasus kejahatan, atau fakta-fakta selebriti, atau mungkin pengetahuan umum, bahkan bisa juga fakta dinosaurus ya. Nah, jadi intinya banyak banget fakta-fakta menarik yang bisa kita cover untuk video short kita. Nah, teman-teman pilih aja topik yang memang kalian suka. Dan konten short jenis fakta ini juga evergreen ya. Artinya kalau ditonton 2 bulan atau 1 tahun kemudian, infonya itu masih valid. Jadi bisa terus dapat view dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, untuk fakta-faktanya sendiri kalian bisa gunakan pengetahuan kalian, atau cari di Google, atau teman-teman bisa kunjungi situs-situs fakta. Karena di internet itu ada banyak banget situs-situs fakta menarik. Contohnya seperti Unbelievable Facts, Today I Found Out, atau thefactsite.com. Nah, terus kalian bikin skripnya pakai kata-kata sendiri. Jadi jangan copy paste ya, karena nantinya bisa jadi bermasalah. Nah, untuk narasinya bisa pakai text to speech, tapi saya sangat menyarankan untuk pakai suara sendiri. Karena text to speech itu kurang bisa memberikan emosi ya untuk viewer. Kalau kita pakai suara sendiri, kita bisa menggunakan intonasi supaya emosinya itu bisa lebih tersampaikan. Nah, dan untuk visualnya, untuk gambarnya, kalau kalian harus pakai materi karya orang lain, pastikan tunjukin secara cepat-cepat aja ya. Dan gunakan juga tips-tips editing yang sebelumnya saya sebutin. Jadi tambahin efek, teks, terus bisa campur juga dengan memes atau gambar-gambar yang bebas hak cipta kalau memang memungkinkan. Nah, dan kalian pun juga bisa sambil menunjukkan wajah. Jadi kontennya itu lebih unik. Tapi terserah kalian juga, ini cuma saran aja. Cuma saya sangat merekomendasikan untuk nampilin wajah. Contohnya kayak video-video short dari channel Kok Bisa. Nah, untuk konten short jenis yang ketiga adalah berita dan infotainment. Jadi memberikan info, tapi juga ada hiburannya. Dan infotainment ini nggak berarti harus gosip artis ya, sebetulnya bisa info apa aja. Tapi kita sampaikan dengan cara yang cukup menghibur. Informasinya ya memang bisa juga tentang artis, mau artis Indonesia, artis luar negeri, bisa juga olahraga, bisa juga teknologi, atau info-info dari industri lainnya. Nah, untuk bikin videonya sendiri bisa kayak bikin video fakta tadi ya, jadi sama aja caranya. Dan tentunya supaya lebih menghibur juga kalian bisa selipin memes dan juga background musik. Nah, untuk di video short ini, kalian bisa pakai musik yang berhak cipta sebagai background musik. Jadi nanti kalian nggak usah khawatir karena copyright claim, karena videonya bakal tetap bisa dimonetisasi. Cuma kalau untuk konten berita ini pastiin jangan bikin hoax ya. Nah, kalau bikin berita hoax itu mungkin kita bisa dapat view pada awal-awalnya. Nah, tapi viewer-viewer itu akan merasa tertipu dan mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap channel kita. Nah, di YouTube itu kalau kita mau bisa berkembang, kita itu bukan cuma hanya bikin video yang menarik untuk viewer, tapi kita juga harus bisa dapat kepercayaan dari banyak viewer. Kalau bikin konten hoax, ya nantinya nggak akan dipercaya lagi sama viewer. Nah, cuma untuk jenis konten berita atau infotainment ini, kontennya tidak bersifat evergreen, jadi hanya akan ramai penonton saat beritanya sedang trending. Nah, tipsnya kalau mau bikin jenis konten ini, teman-teman bisa campur dengan jenis konten fakta. Misalnya kalau kalian bikin channel gosip artis, sesekali bisa diimbangin dengan fakta-fakta menarik dari seorang artis. Nah, jadi kita nggak harus hanya bikin satu jenis konten short aja, tapi bisa bikin beberapa jenis konten short untuk di channel kita. Nah, kalau untuk aplikasinya kalian bisa bikin pakai CapCut, atau terserah kalian juga bisa bikin pakai apa aja ya. Nah, cuma kalau di CapCut itu enaknya kita bisa bikin caption otomatis. Nah, dan saya dulu pernah bikin tutorialnya juga. Kalau kalian mau nonton, kalian bisa lanjutin nonton video yang ini.